Ya, kita lanjutkan bincang-bincang kita pada kesempatan sore ini dan masih di bincang-bincang santai. Mohon maaf ini untuk Saudagar Iga karena terputus-putus karena ada kesalahan teknis di studio, jadi ada videonya terputus, kemudian aliran listrik juga terputus. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan tentunya tidak menurunkan semangat Anda untuk menonton atau mendengarkan acara bincang-bincang santai. Oke, kita lanjut. Bu Andi Isma, ya kayaknya pas lagi serunya pas lagi semangatnya. Iya. Ini kan tadi sudah dijelaskan, kemudian alasan umum yang membuat banyak pasangan memutuskan untuk menunda pernikahan saat ini. Ya, mungkin bisa dilanjutkan ini. Iya, Tabe. Oke, kita lanjut. Nah, tadi yang paling penting sih sebenarnya harus kita ketahui itu adalah dampaknya dengan kesehatan. Jadi kalau menikah ke usia dini itu bahaya sekali terhadap kesehatan fisik kita secara biologis, yaitu kesehatan reproduksi. Kenapa, Kak? Karena di usia di bawah 20 tahun itu organ reproduksinya itu belum berkembang secara baik dan belum matang. Dia belum siap menerima benda asing. Benda asing dia belum bisa menerima. Kemudian sel-sel dalam rahimnya itu aktif, sehingga kalau misalnya ada benda asing yang masuk itu gampang Kak masuk bakteri dan virus. Jadi di bawah usia 20 tahun itu kalau misalnya cepat menikah Kak, dia itu berisiko 2 kali bisa terjadinya kanker serviks. Seperti itu kalau cepat menikah. Iya, kan artinya apalagi belum kalau siap ini kasihan. Iya. Belum berkembang secara baik dan matang. Begitu. Kemudian seperti apa peran pendidikan dan karir ini dalam keputusan menunda usia pernikahan ini? Luar biasa itu Kak. Pendidikan itu tuh dari orang tuanya misalnya. Kalau misalnya kayak mohon maaf kalau misalnya kayak rendah tingkat pendidikannya itu biasanya itu belum tamat anaknya, kalau ada yang lamar dia mau juga kasih menikah anaknya. Nah, jadi di sini biasa juga selain faktor pendidikan itu faktor ekonomi. Karena dia mau supaya anaknya ini keluar dari kemiskinan, akhirnya dia cepat mau menikahkan anaknya. Selain itu juga dari tradisi dan budaya. Iya. Jadi biasa ada yang masih mau sekolah anaknya tapi dipaksa untuk menikah karena faktor biaya dan faktor budaya. Iya. Oh, Pak Botun ya Pak. Engkau tahu nama lo mana? Iya, padahal ya begitu dia mungkin belum paham itu apa sebenarnya dampaknya kalau anak cepat sekali dinikahkan. Iya. Seperti itu Kak. Iya, kan tadi sudah dijelaskan ini kalau menikah terlalu cepat, ya atau usia dini ini, ya itu bisa mengakibatkan itu tadi banyak penyakit sekali dampaknya, terutama dampaknya terkait kesehatan. Iya, kan ini mungkin apa saja keuntungan kalau seumpama kita dalam kesehatan ini bisa diperoleh untuk menunda pernikahan. Nah, keuntungannya untuk kaum wanita. Kalau misalnya sudah menikah di atas 20 tahun ini alat atau organ reproduksinya ini sudah lebih siap. Allah itu sudah menciptakan itu panggulnya Kak, tempatnya keluar ini anak-anak sudah diciptakan memang sama besarnya ini nanti melarnya. Nah, itu akan baik perkembangannya itu di usia di atas 20 tahun Kak. Jadi bisa ini tidak terjadi penyempitan pada saat dia melahirkan. Jadi pas di usia di atas 20 tahun. Begitu. Kemudian bukan cuma dari segi kesehatan tapi dari segi mental juga. Kalau remaja itu Kak belum sepenuhnya perkembangan otaknya itu sudah sudah berkembang secara sempurna. Tapi mereka itu masih mencari jati diri, belum bisa menentukan memutuskan suatu jalanan mau dia kemana begitu. Dia belum bisa memilih secara tepat karena masih belum sempurnanya perkembangan otaknya. Tapi kalau sudah betul-betul dewasa, dia sudah bisa mengambil sikap, kemudian bisa memutuskan kemana dia mau melangkah, seperti itu. Tapi kan biasanya
seperti apa atau lalu apa tantangan terbesar ini bagi pasangan yang memilih menunda usia pernikahan? Kalau tantangannya itu seperti apa biasanya? Biasanya sih kalau biasa juga tuntutan orang tua Kak, kalau misalnya tuh bilang nanti terjadi mohon maaf persinahan misalnya, jadi biasa itu suruh anaknya cepat menikah, tapi itu kan sebenarnya balik lagi kepada orang tuanya bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada anaknya. Jangan sampai salah pilih langkah, dia cepat kasih nikah anaknya tapi dampak ke depannya itu lebih panjang lagi. Dan banyak data sekarang Kak, datanya itu dia menyampaikan bahwa kalau misalnya menikah di bawah umur itu 50% itu terjadi perceraian. Apalagi rentan juga yang namanya KDRT. Iya, seperti itu Kak. Jadi sebenarnya janganlah melihat secara secara cepat untuk mengambil keputusan, tapi harus juga berpikir panjang terkait dampak yang akan terjadi. Iya, kemudian di sisi psikologis ini, apakah yang menunda pernikahan dapat memberikan dampak positif pada hubungan pasangan ini? Dari sisi psikologi, mentalnya ya. Dan ini sebenarnya kalau misalnya masih usia muda ini, kan kalau dalam pernikahan itu, dalam berkeluarga itu tidak selamanya berjalan mulus, bagaimana Kak? Pasti ada kerikil yang dia saja kalau misalnya di bawah umur ini dia saja belum bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, egonya masih tinggi. Bagaimana kalau misalnya bertemu dengan pasangan dengan sikap dan perilaku yang baru, kemudian ada masalahnya, bisa saja dia berpikiran pendek, baru beberapa bulan menikah misalnya, baru dapat aslinya suaminya, bisa saja dia mengambilkan tindakan yang kurang baik, bisa terjadi perceraian, KDRT. Ya mungkin seperti itu Kak. Iya, KDRT ini memang banyak ternyata sekarang itu yang banyak terjadi ya. Iya, apalagi di usia muda. Iya. Kemudian bagaimana lingkungan sosial dan budaya kita mempengaruhi keputusan tentang usia pernikahan? Kalau masalah sosial budaya itu Kak, kayak tergantung dari desanya deh. Desanya lagi nih. Karena ada wilayah-wilayah tertentu yang menganut itu. Kalau misalnya cepat menikah, cepat juga banyak rezekinya, seperti itu Kak. Tapi di sisi lain ada juga memang anak yang sudah ingin menikah, tapi ada juga yang dipaksa oleh orang tuanya. Ya ada sedikit kutipan Kak dari seorang anak yang dipaksa menikah karena budaya. Nah, pernikahan dini bukan solusi. Aku menolak budaya ini. Budaya yang tak seharusnya merenggut mimpiku. Mimpi seseorang untuk menjadi lebih berkualitas. Kami menderita. Kami tidak memiliki hak untuk bersama. Kami terpaksa menjalani hidup yang tidak diinginkan. Ini bukan tradisi. Hal yang jelas salah, lalu bersembunyi di balik kata budaya. Terpaksa. Iya. Kata terpaksa. Karena budaya dari orang tuanya yang mungkin dulu juga menikah dini, kemudian turun lagi ke anaknya. Kasihan sih sebenarnya dia masih mau melanjutkan sekolah. Apalagi Kak, kayak kalau misalnya ada sih salah satu tempat di wilayah kerjaku itu kan jauh sekolahnya. Kalau SMA-nya mungkin sudah tidak bisa lagi dilanjutkan karena jarak. Kemudian faktor ekonomi juga, akhirnya cepat menikah. Oh gitu. Iya, tidak ada lagi jalan lain yang bisa diambil, kasihan. Selain mengikuti kata orang tua, walaupun mimpinya besar sekali. Kemudian seperti apa atau adakah program kampanye yang disampaikan ini dari pemerintah untuk mendukung pemahaman tentang menunda usia pernikahan? Kalau dari pemerintah sendiri kayaknya sudah ada undang-undangnya Kak, dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu kayaknya sudah ada. Tapi kalau kami dari BKKBN sendiri itu ada namanya Pusat Informasi Konseling Remaja di Sekolah, ada juga di jalur masyarakat. Nah, dalam Pusat Informasi Konseling Remaja ini kita itu mengkampanyekan yang namanya kesehatan reproduksi. Pentingnya mereka menjaga kesehatan reproduksinya, bagaimana ia bertanggung jawab dengan alat reproduksinya, kemudian digunakan tepat pada waktunya, kemudian edukasi lainnya sampai
sampai mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Pokoknya banyak sekali programnya Kak, baik di sekolah maupun di jalur masyarakat. Kalau seperti apa kalau di jalur masyarakat ini kampanyenya? Iya, kalau di jalur masyarakat itu ada namanya kelompok PIKR jalur masyarakat. Jadi sekelompok remaja Kak dikumpul. Nah di situ kita melakukan edukasi. Kadang kita menggunakan alat edukatif yang dipakai untuk mengkampanyekan ini kesehatan reproduksi. Jadi disampaikan secara menarik, kemudian disampaikan juga secara jelas yang dengan bahasa yang mudah mereka terima. Jadi ada juga sekarang programnya Kak, menjangkau sasaran-sasaran risiko tinggi dengan edukasi kesehatan reproduksi, karena mereka itu sangat rentan terhadap masalah-masalah kesehatan reproduksi. Jadi sekarang itu kita keliling-keliling sekolah untuk mengkampanyekan ini. Pokoknya pernikahan dini harus di stop. Betul-betul siapi secara fisik, mental, ekonomi dan lain-lain baru menikah. Ya, Bisma. Ya. Apa yang Ibu harapkan dari keluarga dan masyarakat ini untuk mendukung program menunda usia pernikahan ini? Ya, harapan saya sih sekarang kan zaman digitalisasi Kak, mungkin ada masyarakat yang belum terpapar informasi dampak dari bahaya pernikahan dini ini. Jadi kalau misalnya sebagai orang tua, pokoknya ibu, bapak dukung dong anaknya untuk bisa meraih cita-cita setinggi-tingginya supaya bisa mengangkat juga derajat keluarga ibu, baru deh menikah seperti itu. Kemudian seperti tadi yang kutipan tadi yang saya sampaikan, jangan renggut mimpinya karena mungkin dia punya mimpi yang besar, tapi dipatahkan oleh keinginan kedua orang tuanya karena keinginan ego dari orang tuanya, sehingga mimpi besarnya ini menjadi terhenti. Jadi kalau dari kami dari BKKBN itu usia ideal menikah itu 21 tahun bagi perempuan, 25 tahun bagi laki-laki. Tapi kalau berdasarkan peraturan pemerintah usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan itu sudah bisa menikah. Dan di bawahnya, di bawah usia 19 tahun atau di bawah 20 tahun, mohon sangat-sangat ditunda dulu lah, karena itu namanya pernikahan anak. Apalagi kalau sudah hamil berarti anak yang akan melahirkan anak yang baru. Jadi kualitasnya juga bisalah dipertanyakan Kak, bagaimana kalau seperti itu. Itu namanya di sekarang ini pemerintah mensosialisasikan ini stunting ya itu juga salah satu dampaknya kalau ada pernikahan ini seperti itu Kak. Nah apalagi tuh sekarang kalau misalnya banyak generasi muda yang melahirkan anak stunting, bagaimana kita bisa peroleh nanti yang namanya bonus demografi. Jadi tahun 2045 itu 100 tahun negara kita merdeka. Nah di mana pada tahun 2045 itu lebih banyak nanti Kak usia produktif daripada usia tidak produktif. Nah jadi di situ nih kalau misalnya pada saat sekarang banyak pernikahan dini, kemudian generasi stunting banyak yang lahir, kira-kira nanti di tahun 2045 itu Kak bagaimana? Pasti bonus demografi itu tidak kita dapat di Indonesia seperti itu Kak. Jadi itulah tadi harapannya sangat besar, harapannya semoga warga baru, warga Sulawesi semuanya di Indonesia itu betul-betul tidak ada lagi praktik pernikahan anak seperti itu Kak. Iya, kembali ke Ikatan Penyuluh KB ini. Seperti apa peran Ikatan Penyuluh KB ini, khususnya di Kabupaten Baru dalam mensosialisasikan manfaat menunda usia pernikahan? Ya, seperti tadi Kak, kalau kita sebenarnya kalau masalah Ikatan Penyuluh KB ini Kak, sebenarnya saya juga baru loh Kak. Baru kemarin dikukuhkan bulan berapa ya? Bulan 7 kalau tidak salah. Nah, kan minimal ini teman-teman KB penyuluh KB ini. Ya, kalau berbicara masalah dengan Ikatan Penyuluh KB itu tidak lepas dari penyuluh KB-nya. Nah, apa yang dilakukan sama jika tadi yang saya sampaikan, di setiap sekolah itu mereka punya pusat informasi konseling remaja dan itu dilakukan setiap bulan pembinaan, bagaimana mengedukasi, memberikan informasi di kelompok PIK remaja ini. Nah, yang paling utama itu yang disampaikan sekarang Kak, masalah gizi remaja dan kesehatan reproduksi. Iya. Begitu. Mungkin terakhir ini. Iya. Mungkin saya paling suka di part ini. Apakah ada riset atau data lokal yang menunjukkan tren usia pernikahan di daerah kita ini di Baru? Kalau terakhir sih saya tidak dapat kalau di Kabupaten Baru, tapi alhamdulillahnya kalau setingkat Indonesia itu
terjadi penurunan jika alhamdulillah mungkin karena gencar-gencarnya juga pemerintah mensosialisasikan dampak pernikahan dini, kemudian ada juga peraturannya dan kalau tidak salah kemarin itu saya dengar juga ada juga desa yang punya peraturan kalau misalnya ada pernikahan dini itu ada sanksi. Iya, ada sanksinya. Nah, semoga harapanku juga di semua desa ada seperti itu seperti itu Kak. Iya. Kemudian ini bagi mereka yang ingin menikah muda ini, apa saja yang perlu dipersiapkan agar tetap bisa sukses dalam keluarga dan karir? Tapi ya menikah muda ini. Bagaimana sebelum menikah mudanya nih, karena kalau menikah itu bukan soal cinta. Tapi kalau BKKBN itu Kak sudah merumuskan ada 10 kesiapan sebelum kita lanjut ke jenjang pernikahan. Ada 10. Yang pertama itu aspek usia. Kemudian fisik. Kalau usia tadi, kalau BKKBN itu dia maunya 21 tahun untuk perempuan, 25 tahun laki-laki. Kemudian fisik. Nah, kalau misalnya di bawah 20, seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya, kalau misalnya di bawah 20 tahun itu organ reproduksinya itu belum siap. Tapi kalau sudah di atas 20 tahun itu sudah matang nih. Dan siap nih untuk bereproduksi. Kemudian yang ketiga itu finansial, dan ini juga sangat penting karena ini kalau tidak ada begitu apa kita mau makan. Kemudian selanjutnya itu mental. Kalau mental kita pahami kapan bagaimana harus bagaimana, harus siap ini menerima kenyataan ini mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi tak. Kemudian selanjutnya yang kalau yang sudah itu tidak pasti alami, tapi yang ini yang belum kesen. Itu makanya dia harus mempersiapkan diri. Kemudian yang keberapa ini Kak? Yang kelima. Yang keempat tadi mental. Yang kelima emosi. Nah, kalau misalnya ego tak terus kira-kira kalau ego tak terus bagaimana? Kitanya selalu mau menang. Bahaya juga Dik. Iya, betul. Kemudian selanjutnya sosial. Nah, kalau menikah itu bukan cuma suami tak, tapi ada juga keluarganya. Bagaimana? Selanjutnya moral. Jadi harus juga berperilaku yang baik kalau sudah menikah Kemudian selanjutnya interpersonal, hubungan tak dengan sesama tetangga, janganlah tetangga dulu sama suami tak dulu. Bisa kita berbuat baik, menjadi istri yang baik. Kemudian keterampilan hidup. Yang ke-9 keterampilan hidup. Pintar mikir masak-masak. Nanti suami tak cari tempat makan yang lain. Kemudian yang ke-10 itu kesiapan intelektual. Jadi kalau jadi ibu itu harus juga pintar-pintar. Pintar cari informasi terkait pengasuhan misalnya, parenting. Apalagi sekarang itu ada di Google. Banyak sekali. Tinggal kita mau cari informasi masalah edukasi kah atau cuma nonton yang joget-joget kan misalnya. Sampai enggak diingat bikin makanan ini di rumah. Mungkin itu ada 10 tadi. Kemudian pesan terakhir. Apa? Pesan terakhirku itu siapkan kehidupan tak. Siapkan jiwa tak sebelum melangsungkan pernikahan. Karena kesiapan yang baik itu dan direncanakan dengan baik pasti akan menghasilkan juga kualitas yang baik. Jadi semuanya harus direncanakan karena berencana itu keren. Terima kasih banyak ini atas kesempatannya, walaupun ada kesalahan teknis. Tapi tidak menyurutkan semuanya. Ya, makasih atas penjelasannya yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah, semoga para pendengar bisa teredukasi. Mohon maaf bila banyak salah kata. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Andi Ismawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga para pendengar Saudagar Iga yang ada di rumah bisa mendapatkan wawasan baru ya dari diskusi kita pada hari ini. Menunda usia pernikahan ternyata bukan hanya soal menunggu, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ya, terima kasih juga atas Saudagar Iga yang sudah mendengarkan dan menonton di YouTube kami. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.